Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa. Para pemirsa, Bapak Ibu, lebih-lebih jamaah Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan di Gresik. Ini meskipun terlambat mungkin tema yang saya ambil yaitu tuntunan sholat tarawih di rumah. Tapi daripada tidak, lebih baik terlambat. Saya melihat banyak orang yang saat-saat sholat tarawih di masjid-masjid, umumnya kaum muslimin di dunia, karena terhalang oleh adanya virus ini, kemudian rata-rata sholat tarawih di rumah. Perlu ada tuntunan mengenai ini. Ya. Bapak Ibu, mengenai nama tarawih, sesungguhnya sholat tarawih itu adalah sholat malam atau tahajud yang dikerjakan dalam bulan puasa. Disebut juga Qiyamul Ramadan, yang bisa dikerjakan secara berjamaah maupun sendiri-sendiri di rumah. Tarawih sebenarnya bukan nama tapi sifat, bahwa orang yang mengerjakan sholat malam yang disebut tarawih itu, mereka mengerjakannya dengan roh, dengan banyak istirahat, yaitu setiap 4 rakaat atau 2 rakaat salam. Dari kata roh, rileks, santai, tenang, khusyuk. Atau dari kata roh, dalam makna menutrisi roh, mencari ketenangan. Kata Aisyah radhiyallahu an, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Salat yang dikerjakan Nabi, salat malam itu, jangan tanya bagusnya dan panjang. Mengenai nama ini, sesungguhnya salat malam itu ada beberapa sebutan. Ada sebutan nama-nama disesuaikan dengan latar belakang penamaannya. Disebut Qiyamul Lail karena memang dikerjakan sholat itu di malam hari. Atau juga Sholatul Lail, sama. Disebut juga tahajud karena biasanya dikerjakan setelah tidur. Tahajjada, ya tahajjadu itu bangun dari tidur. Al-Quran menggunakan bahasa fatahajjad bihi wa minal lail fatahajjad bihi. Sebagian malam bangunlah untuk sholat malam. Melihat esensi sholatnya itu terdiri dari 2 bentuk, syafa' genap, yaitu 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam. Kemudian ditutup dengan witir.
ganjil. Ada yang genap, ada yang ganjil. 1 rakaat penutup sholat malam itu, atau 3 rakaat. Bahkan ada yang 5 rakaat. Bapak Ibu, memang sholat malam itu variatif namanya dan rakaat. Kapan waktu mengerjakannya? Nah, sholat tarawih itu waktunya adalah setelah sholat isya. Setelah mengerjakan sholat ba'diyah sampai waktu subuh. Bisa dikerjakan di awal malam, di tengah malam, di akhir malam, atau biasa disebut ats-tsulusul akhir, sepertiga malam. Ma'asyiral jamaah, mana yang lebih baik? Sholat tarawih dikerjakan di awal malam, tengah malam, atau akhir malam? Yang lebih baik adalah yang mana seseorang itu mudah mengerjakan. Jika karena khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, karena mengantuk di tengah mengerjakan sholat, maka sebaiknya dikerjakan di awal malam. Tetapi siapa yang bisa bangun di akhir malam, maka sebaiknya dikerjakan di akhir malam. Sampai subuh. Ditutup dengan witir. Jadi melihat mana yang enak, yang ringan, yang senang. Yang menjadi khusyuk dengan begitu. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma pernah berselisih mengenai mana yang lebih baik, di akhir malam atau di awal malam. Abu Bakar dalam satu hadis riwayat Jabir, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, "Mata tutir, kapan engkau witir?" Artinya sholat malam yang ditutup dengan witir itu. Qala awwalal lail ba'dal atama. Di awal malam setelah sholat isya. Fa'anta ya Umar. Nabi kemudian bertanya kepada Umar, kalau engkau wahai Umar, akhirul lail, akhir malam. Lalu kedua orang itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, amma anta ya Abu Bakar fa akhadhta bisiqah. Adapun engkau ya Abu Bakar, engkau mengambil yang pasti, yang mesti, karena awal malam masih segar, khawatir nanti tidak bisa bangun di akhir malam. Dibenarkan Abu Bakar yang sholat di awal malam. Wa amma anta ya Umar fa akhadta bil quwwah. Adapun engkau wahai Umar, engkau telah mengambil yang kuat, mampu mengendalikan diri dari kantuk dan bangun malam. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah.
sabda Nabi, man dhanna minkum an la yastayqidha akhirahu falyutir awal. Siapa di antara kalian yang kiranya susah bangun di akhir malam, maka sholatlah malam dengan witirnya itu di awal. Wa man dhanna minkum annahu yastayqidu akhirat, tetapi siapa yang yakin dia bisa bangun di akhir malam, fal yutir akhirahu, maka witirlah di akhir malam. Fa inna sholata akhiril laili mahdurah, karena sholat di akhir malam itu lebih dihadirkan kekhusyuan, kemantapan. Ketika dikerjakan di rumah tarawih itu, mana yang lebih baik? Dikerjakan berjamaah dengan keluarga atau sendiri-sendiri? Asyirul jamaah, yang lebih baik adalah dikerjakan berjamaah bersama keluarga. Karena sholat tarawih atau qiyamul Ramadan itu sesungguhnya pada dasarnya lebih baik dikerjakan berjamaah. Rasulullah sholat tarawih berjamaah di masjid berturut-turut. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga Rasulullah tidak keluar dan ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Ya, paginya Rasulullah ketemu mereka. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, qad ra'aitu sani'atakum, saya telah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Saya tidak keluar bukan karena apa, tapi khawatir nanti dianggap jamaah sholat malam itu dianggap wajib. Boleh masing-masing sholat sendiri-sendiri. Masing-masing anggota keluarga, suami sholat sendiri, istri sholat sendiri, dan keluarga yang lain sholat sendiri. Mengenai bacaan surahnya, bisa dengan suara keras, jahar, atau dengan suara lirik. Bacaan surahnya bisa dengan ayat-ayat yang dihafal walaupun diulang-ulang, ataupun surat pendek walaupun diulang-ulang. Dan boleh karena dalam sholat sunnah membaca surat bahkan dari mushaf di bawahnya atau ditaruh di depan Quran besar dan dibaca. Mengenai bilangan rakaat, yang paling utama adalah mengikuti kebiasaan Rasulullah 11 rakaat atau 13 rakaat. Bisa ditambah, bisa dikurang. Rasulullah bersabda, alaikum bi sholatil lail walau raka'atan. Silahkan sholat malam walaupun 1 rakaat. Rasanya cukup untuk ini, tetapi ada berita gembira bahwa orang yang tahun-tahun kemarin biasa sholat tarawih di masjid, ya, dan tahun ini tidak bisa mengerjakan karena terhalang, maka orang tadi masih tetap mendapat pahala lengkap, utuh, sebagaimana biasanya. Dan bagi yang tahun ini belum berminat untuk tarawih, tapi terdorong berangkat tarawih, tetapi terhalang tidak bisa di masjid,
ia pun tetap mendapat pahala penuh sebagaimana mestinya. Billahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.